أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Lalu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita kali ini kita lanjutkan materi kita di Al-Quran Tadabbur wa Amal di halaman ke-61 di surah Ali Imran ayat 84 sampai dengan 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار
وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ma'anil kalimat yang dipilihkan berkenaan tentang kata-kata dari ayat-ayat yang barusan kita simak di halaman 61. Satu kata yang dipilihkan di sini adalah kata al-asbat, dan itu disebutkan di ayat ke-84. Wal asbat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan dan mengatakan kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada agama Islam, kepada agama tauhid, untuk disampaikan kepada mereka, qul, sampaikanlah dan ucapkanlah kepada mereka, wahai Muhammad, amanna billah, aku beriman kepada Allah, wama unzila alaina, dan aku beriman kepada kitab dan wahyu yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Quranul Karim. Wama unzila ala Ibrahim, dan aku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, suhufi Ibrahim, wa Ismail, dan wahyu yang diturunkan kepada Ismail, dan juga Ishak, dan juga Yakub, wal asbat. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-asbat? Dijelaskan di sini bahwa al-asbat al-anbiya alladzina kanu fi qabaili bani Israel al-isnatai asyarah. Aku juga beriman dengan wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan berikan kepada para nabi-nabi dari kabilah-kabilah Bani Israel yang ada 12 itu. Ini mengingatkan kita dengan kisah di surah Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel yang melakukan perjalanan, ya, yang melakukan perjalanan bersama nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka, ya, minta kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, untuk diberikan makan, diberikan minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Kemudian dari batu tersebut, di tengah gurun keluarlah 12 mata air yang terpancar. Nah, kenapa 12? Karena saat itu kabilah-kabilah atau suku-suku dari Bani Israel itu jumlahnya ada 12. Jadi setiap kelompok atau suku itu minum dari satu tempat mata air yang sudah dikhususkan untuk mereka. Dan al-asbat adalah nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka dari, ya, 12 kabilah Bani Israel. Jadi banyak sekali ada jumlahnya nabi, ada dan juga rasul, ada yang disebutkan ceritanya kepada kita, ada juga yang tidak disebutkan kisahnya kepada kita. Dan salah satunya adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari, ya, 12 suku Bani Israel yang disebut dengan al-asbat. Itu maksud dari kata al-asbat. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, kalau kalian tidak mau beriman, ya, maka cukup, ya, saya yang beriman. Kemudian kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini, kepada yang diturunkan kepada saya Al-Qur'anul Karim, kepada saya beriman kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Al-Asbat. Kenapa demikian? Karena di ayat sebelumnya sudah kita bahas bahwa afa ghaira dinillahi yabghun. Bagaimana mungkin mereka ingin, ya, untuk beragama selain agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam.
walahu aslama man fil ardi fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Sedangkan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini tunduk, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, suka maupun tidak. Wa ilaihi yurja'un, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat ke-84 agar nabinya menyatakan bahwa jika kalian tidak mau beriman maka saya beriman. Ya, maka saya beriman kepada agama Allah. Itu makna dari kata al-asbab. Kemudian kita masuk ke al-waqafat at-tadabburiyah, poin-poin tadabbur. Mudah-mudahan kita semua sudah menyimak penjelasan dan juga tafsir dari tafsir Al-Mukhtasar yang dikirimkan linknya di grup, agar kita mudah untuk bisa memahami konteks ayat ini. Poin pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang ingin, ya, memeluk agama selain Islam, falay yuqbala min, maka tidak akan diterima, ya, agama yang dia anut tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Ada pertanyaan mengenai ayat ini, bima taruddu ala man yaqul, bagaimana kalian membantah atau bagaimana kita membantah statement orang yang mengatakan bahwa bima annal yahudiyah wan nasraniyah adyanun samawiyah, agama Yahudi dan agama Nasrani kan agama samawi yang Allah turunkan kepada mereka wahyu dari langit. Fala nukaffiru man yata'abbad bihima, maka jangan dong kita kafirkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi kul ya ayyuhal kafirun atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin nggak cocok disematkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu kata orang. Gimana cara kita membantah hal tersebut dengan ayat ini? Al-Imam Ibnu Juzai menjelaskan tafsir yang singkat mengenai ayat ini. Beliau mengatakan al-ayah, bahwa ayat ini, ya, konteks ayat ini adalah ibtalun li jami'il adyan ghairal Islam. Bahwa ayat ini konteksnya, ya, konteks ayat yang barusan kita simak ini adalah ini untuk menyatakan bahwa agama selain agama Islam itu tidak akan diterima dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa agama selain Islam itu, atau ada orang yang mengatakan bahwa jalan menuju Roma itu ada banyak. Jalan menuju Roma itu ada banyak. Jalan menuju Allah itu bisa lewat agama Islam, bisa lewat agama ini, bisa lewat agama itu, dan seterusnya. Maka itu adalah omongan atau statement yang salah, dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Juzai, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang ingin memeluk agama selain agama Islam, falay yuqbala min. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini falan. Alan, lan, ya, dalam bahasa Arab itu tufidun nafi, ya. Kata lan, ya, lan, lam fathah, nun sukun, lan. Kata lan di sini falan, fa ini maka, lan itu tidak akan diterima. Kata lan di sini tidak akan diterima selama-lamanya dan tidak akan pernah diridhoi agama selain Islam tersebut, karena sudah banyak hal yang dirubah dalam agama tersebut. Dan memang sunnatullah, ketika ada syariat yang baru, agama yang baru yang datang, maka dia menghapuskan, ya, eksistensi agama sebelumnya. Maka itu adalah fungsi dari agama Islam, ya, menghapuskan apa yang sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi, merubah dan menetapkan poin-poin yang penting dalam sebuah agama yang sudah dirubah oleh orang-orang Nasrani. Maka agama Islam adalah agama terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan dia satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah jaga sampai hari kiamat. Nah, berikutnya poin kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Masih pada ayat yang sama, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang ingin memeluk agama selain agama Islam, falan yuqbala minh, maka tidak akan pernah diterima agama tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ada pertanyaan, mata yakunu dinu maqbulan? Kapan agama itu bisa menjadi agama yang ya diridhoi? Seseorang kan menyatakan dia itu beragama, ya. Kapan pernyataan dia itu bisa diterima ketika dia mengatakan saya beragama? Nah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam tafsirnya, bayyana anna din. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa agama alladzi radiyahu wa yaqbaluhu min ibadihi wal Islam. Poin pertama yang Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa agama yang Allah ridhai dan Allah terima adalah agama Islam. Adalah agama Islam. Wala yakunu dinu fi mahallir ridha wal qabul, dan agama itu tidak akan serta-merta diterima dari seorang hamba ketika dia mengatakan saya muslim, ya, atau saya begini, saya begitu, illa bindimamit tasdiq, ya, ilal amal. Kecuali ya orang mengatakan saya beragama muslim, saya beragama Islam dan seterusnya, itu tidak akan diterima kecuali bindimamit tasdiqi ilal amal. Ketika pernyataan dia tersebut saya beriman itu disertai dengan amal. Jadi dia mengatakan dia beriman, dia mengatakan dia muslim. Tahu nggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah ya orang yang lisannya dan tangannya itu tidak mengganggu orang lain. Nah, itu baru salah satu ya poin kenapa seseorang disebut seorang muslim. Ketika lisannya dan tangannya itu nggak ganggu orang lain. Jadi kalau kita jemaah punya tetangga, punya saudara, punya teman, kita suka jahilin, kita suka bahasa sekarang kan di prank. Nah, itu nggak sesuai dengan karakteristik seorang muslim. Gangguin orang dengan lisan dan tangan. Ya, jangan kemudian disampaikan, ini Ustadz Anas menyampaikan di halakoh atau di kelas nih, nah, kamu ini suka ganggu. Cukup diri kita dulu. Nggak usah kemudian kita menyalah-nyalahkan orang lain. Cukup kita dulu, kita kita koreksi diri kita dulu. Kita lisan kita sama tangan kita tuh ganggu orang nggak? Karena salah satu parameter kita tuh menjadi seorang muslim tuh nggak gangguin orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Ya. Dalam konteks tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba kita ganggu. Beda kondisinya dalam kondisi kita berperang, dalam kondisi kita kemudian dizolimi, itu beda lagi, itu dibolehkan. Ya, kondisi kita dizolimi, kita membalas boleh. Tapi kondisinya tidak ada angin, tidak ada hujan bahasanya, tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, tiba-tiba kita gangguin orang, tiba-tiba kita ngomongin orang dan seterusnya. Ya, itu salah satu parameter kita tuh apa namanya? Menjadi seorang muslim yang benar adalah lisan dan tangan kita tuh nggak gangguin orang lain. Kalau bahasa sekarang nggak julidin orang lain. Nah, dan garis besarnya adalah pernyataan dia itu dibarengi dengan amal. Saya muslim, ya, amalnya harus amalan orang muslim. Orang muslim bagaimana? Salat 5 waktu, lisan dan tangannya dijaga, membayar zakat, berpuasa ya, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bila mampu, ya, dan hal-hal yang lainnya yang kita kenal dengan rukun Islam. Dan kemudian rincian-rincian kecil yang terkadang itu jarang kita perhatikan. Menjaga lisan, menjaga tangan, dan seterusnya. Itu baru seorang muslim. Jadi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, wala yakunu dinu fi mahallir ridha wal qabul. Allah tidak akan merestui kita mengatakan kita tuh muslim kalau
sikap kita tuh, amalan kita tuh nggak seperti amalan orang muslim. Ya, untuk yang akhwat menjaga aurat, ya. Bukan kemudian malah auratnya diumbar, dipertontonkan, diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya dan seterusnya. Maka dari itu ini PR yang berat. Ya. Sebenarnya kalau kita membahas poin tadabbur, poin kedua aja ini sudah sudah mewakili semua hal. Jadi agama itu akan diterima pernyataan seseorang mengatakan tuh saya muslim, saya orang yang beriman, itu tidak akan serta-merta kemudian menjadikan dia seperti yang dia katakan kecuali kalau dibarengi dengan amal. Maka dari itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, menyertakan perintah untuk sholat dan perintah untuk zakat itu setelah pernyataan beriman. Ya, setelah pernyataan beriman. Jadi iman itu harus dibarengi dengan amal soleh. Karena dengan iman itu, dengan amal soleh itu, ya iman itu menjadi terrealisasi, nampak, dan juga memberikan ya efek yang lebih besar kepada dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Allah a'lam bishawab. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa yahdillahu qauman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suatu kaum kafaru ba'da imanihim, yang mana kaum ini dulunya beriman, kemudian kufur, murtad, wa syahidu anna rasula haq, dan di saat mereka beriman tuh mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan mereka. Ya, waja'ahumul bayyinat, dan mereka sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian mereka murtad. Bagaimana mungkin Allah berikan hidayah lagi kepada mereka? Penjelasan tentang ayat ini, manil kafirun alladzina yutawaqqa' minhumul hidayah wal iman. Siapa sih orang kafir yang sangat diharapkan dia itu bisa mendapatkan hidayah dan juga keimanan? Jenis orang kafir yang bagaimana yang mungkin untuk bisa mendapatkan hidayah? Al-Imam Sa'di menjelaskan di dalam tafsirnya, fahaula fahaula la yuwaffaquna lil hidayah. Mereka ini orang-orang yang disebutkan tadi di dalam ayat, itu mereka tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Li'anna alladhi yurja ayyah tadi, karena orang yang diharapkan dan punya harapan untuk bisa mendapatkan hidayah, huwallazi lam ya'riful haq atau lam ya'rifil haq, adalah orang yang benar-benar, ya, dari sononya dia tuh kafir. Jadi dia lahir itu di lingkungan kafir, maka ya ini salah satu di antara parameter seseorang itu bisa mendapatkan hidayah. Pertama, dia kenapa? Dia tuh memang dari step pertamanya dia memang sudah kafir. Wa huwa harisun 'alal timasihi. Dan dia tuh sangat gigih dan berusaha untuk bisa mendapatkan hidayah itu. Fahadza bil huri atau bil hariji an yuyassirallahu lahu asbabal hidayah. Maka jenis orang ini akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dia mendapatkan hidayah. Wa yasunuhu min asbabil ghiwayah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk terjaga dari sebab-sebab ketersesatan. Ya. Beda dengan orang yang di ayat ini, dia dari awalnya dia lingkungannya muslim, kemudian dia uh, hidup di lingkungan yang sangat penuh dengan nilai-nilai Islam, lalu murtad. Nah, itu ketika dia mau dapat hidayah lagi, mau mu'allaf lagi, itu berat sekali. Itu berat, berat sekali. Beda dengan jenis orang kedua, yang dia itu baru pertama kali mendapatkan hidayah. Nah, itu lebih besar kesempatannya untuk dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun juga ada beberapa pengecualian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin tentang hidayah, poin tentang keimanan itu poin yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Karena iman itu
adalah benteng yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terlindung dari neraka jahanam. Maka orang-orang nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya nanti akan kita bahas. Orang yang muslim lalu dia murtad, lalu dia muallaf, lalu dia murtad, ya, lalu dia muslim, ya muallaf, kemudian dia murtad lagi, itu sudah nggak diharapkan lagi untuk dia dapat hidayah karena dia seakan-akan mempermainkan, seakan-akan dia mempermainkan. Nauzubillah min dzalik. Poin keempat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada ayat yang sama. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Ada pertanyaan, limadza kana al-mausufuna fil ayah la yastahiquna al-hidayah? Ya. Mengapa orang yang tadi disebutkan di dalam ayat ini itu tidak diharapkan atau tidak berhak untuk mereka tuh dapat hidayah lagi? Setelah sebelumnya mereka muslim, lalu mereka murtad, ini kemudian untuk jadi mu'allaf lagi itu berat dan itu sulit dan mereka tuh nggak berhak untuk mendapatkan hidayah. Mengapa demikian? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ai qamat alaihimul hujaju wal barahin wa ja'ahumul bayyinat. Dulu mereka ketika mereka masih beragama Islam, mereka itu sudah mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, dengar ceramah, dengar kajian, lalu murtad. Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qamat alaihimul hujaj wal barahinu ala sidqi ma ja'ahum bihir rasul. Mereka itu dulu ketika masih dalam agama Islam, mereka sudah mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, sudah mendengarkan ayat-ayat Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dan seterusnya. Atau inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridhoi adalah hanya agama Islam. Mereka sudah dengarkan itu semua. Wa waduha lahumul amr, sudah jelas sejelas-jelasnya perkara tersebut. Summartaddu ila zulmatis syirk, kemudian mereka murtad. Murtad, murtad itu artinya keluar. Murtad itu artinya tidak mengakui kebenaran yang dulu sudah dia imani dulu. Ya, mengatakan semua itu salah, kemudian dia murtad. Fakaifa yastahiqqu haula'il hidayah? Maka bagaimana mungkin mereka itu berhak untuk mendapatkan hidayah itu sekali lagi? Karena mereka sendiri yang menyatakan keluar dan murtad. Ba'dama talabbasu bihi minal imayah. Sedangkan mereka itu sudah, ya, mengalami kebutaan. Ya. Jadi dimisalkan seperti orang yang melihat. Ini kita melihat nih. Tiba-tiba kita buta. Kira-kira kemungkinan untuk bisa melihat lagi itu berapa persen? Seperti penglihatan kita yang pertama. Sulitnya minta ampun. Karena ini seperti mata, sensitif sekali. Kalau sudah rusak, mungkin dia bisa ya katakan kita dia bisa mu'allaf lagi. Maka mu'allafnya dia itu tidak akan diharapkan kuat. Karena dia sudah di step pertama itu dia sudah menyatakan bahwa semua yang saya dengar-dengar dulu itu salah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ada sebuah kisah yang ana tahu orangnya, tahu kisahnya, tahu orangnya, ada di sekitar lingkungan kita. Ada orang yang ketika dia lahir sampai kemudian umur-umur SMP atau SMA awal, dia itu kemudian berpacaran dengan orang yang beragama selain Islam. Singkat cerita dia kemudian melakukan perzinahan. Ditambah lagi hal yang lain, dia murtad.
Itu kabar yang sangat mengagetkan ya, Ana ketika mendengarkan kabar tersebut. Kemudian selang beberapa waktu Ana mendapatkan kabar bahwa dia mu'allaf lagi. Dia mu'allaf. Dan dia membawa anak hasil perzinahan tersebut masuk untuk ke dalam agama Islam. Kemudian selang beberapa waktu lagi dia murtad lagi. Dan sampai sekarang tidak ada kabar lagi kalau dia mu'allaf. Persis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Kaifa yahdillahu qauman?" Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ya hidayah kepada suatu kaum atau seseorang kafaru ba'da imanihim, yang dia tuh kufur, murtad setelah dia itu beriman. Wa syahidu anna rasul haq, padahal dia sudah mendengarkan ayat-ayat dan juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus terakhir sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk umat manusia. Lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah setelah dia membuang hidayah tersebut? Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu hati-hati jamaah dalam pergaulan anak-anak kita. Allah minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dilindungi, agar keluarga kita dilindungi dari pergaulan yang rusak di hari-hari ini. Poin kelima jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru ba'da imanihim." Sesungguhnya orang yang murtad setelah dia dulu termasuk orang yang beriman. Summazdadu kufran. Kemudian dia setelah dia murtad, kekufurannya tambah menjadi-jadi. Lan tuqbala taubatuhum. Maka Allah tidak akan terima taubatnya. Allah menyebutkan lan. Lan tuqbala taubatuhum. Tidak akan diterima taubatnya. Ada pertanyaan. Limadza lam tuqbal taubatul mazkurina fil ayah? Mengapa taubatnya orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak diterima? Kenapa tidak diterima? Al-Imam As-Sa'di menjelaskan, ay la yuwaffaquna li taubatin tuqbal. Mereka itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan dia taufik. Taufik itu apa sih jemaah? Taufik itu adalah keselarasan apa yang kita lakukan dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu namanya taufik. Ya. Contoh, kita waktu kecil dulu suka suka di diminta sama ibu kita untuk beli bawang ke warung kan, atau beli bumbu-bumbu penyedap di warung. Ya. Suka disuruh beli beras, suka disuruh beli gula dulu ketika waktu kita kecil sama sama ibu kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ketika kita diminta untuk belanja di warung, kita dikasih uang. Nah, ini ibu kasih uang, belikan ibu bumbu ini. Kaldu sapi lah, kaldu ayam lah, bawang inilah, bawang itulah, cabai besar lah, cabai kecil. Terkadang kita tuh salah. Kita disuruh beli cabai besar, kita malah beli cabai kecil. Kita suruh beli cabai besar, misalkan 1/4 kilo, kita malah belinya ya kurang dari itu. Atau malah kelebihan dari itu, sehingga kemudian dihitung bon sama yang punya warung. Itu namanya tidak diberi taufik. Allah tidak beri kita taufik, nggak selaras dengan perintah yang Allah minta gitu loh maksudnya. Itu namanya taufik. Taufik itu keserasian, keselarasan antara perbuatan kita dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itu namanya taufik. Dan di antara taufik adalah kita tuh menjadi hamba yang senantiasa bertaubat dan taubatnya nasuha. Itu namanya taufik. Tapi kalau tidak diberi taufik, taubatnya itu taubat sambel bahasanya. La yuwaffaquna li taubatin tuqbal. Ini orang yang disebutkan dalam ayat ini murtad setelah dia beragama Islam. Mereka ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan dia taufik untuk bisa taubat dengan taubat yang benar-benar diterima sama Allah. Kenapa? Bal yamudduhumullahu fi tughyanihim ya'mahun. Akan tetapi orang ini apa jamaah? Allah Subhanahu wa taala jadikan dia semakin tenggelam di dalam keburukan dan ketersesatan. Fahadha huwa alladhi
sa'a fi qat'i asbabi rahmati rabbih anhu. Karena dia ini termasuk orang yang memutus sebab-sebab rahmat dan kasih sayang Allah kepada dia, dia putus dengan cara dia murtad. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berikan seseorang hidayah, Allah jadikan kita tuh suka ikut suka sholat di masjid ya untuk yang laki-laki, suka berjamaah, suka untuk menutup aurat yang perempuan menjaga lisan. Ya, dan itu semua terbungkus dalam ya dalam kotak agama Islam. Selama kita menjadi seorang muslim, kita itu kemudian coba untuk fight di dalam agama kita, jatuh bangun, ada futur, ada semangat, ada futur lagi, ada semangat lagi, kadang males dan seterusnya untuk beribadah. Itu semua itu dalam kondisi kita tuh mendapatkan rahmat Allah. Nah, orang yang murtad jemaah, orang yang murtad itu seakan-akan dia menutup, udah saya nggak butuh rahmat Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat orang yang seperti ini. Fahadha huwa alladhi sa'a fi qat'i asbabi rahmati rabbih anhu. Karena dia sudah berusaha untuk memutus sebab kasih sayang Allah kepada dia dengan cara dia beriman. Kemudian dia putus dengan cara dia murtad. Wa huwa alladhi sadda ala nafsihi babat taubah. Dan dia sendiri yang sudah menjerumuskan dirinya kepada ya sebab-sebab yang menjadikan dia tidak akan bisa menerima taubat lagi, yaitu dengan cara dia murtad. Nauzubillah. Maka dari itu jamaah penting kita minta di dalam doa-doa kita. Kita kadang nasihatin anak ya ketika mereka ada, tapi ketika mereka jauh di perantauan, ada yang punya keluarganya, anaknya merantau entah di mana, ya beda negara, ya beda benua, atau beda pulau, atau beda beberapa ratus kilometer. Itu kita senantiasa sertakan di dalam sujud kita itu doa. Ya Allah, tolong jaga anakku. Jangan sampai dia salah pergaulan. Jangan sampai dia kemudian murtad setelah dia menjadi orang yang beriman. Dan tolong wafatkanlah dia dalam keadaan beriman. Itu kita minta. Ya, kadang kita cuma minta ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi orang yang sukses ya Allah, jadi pengusaha ya Allah, jadi miliarder. Kemudian lupa pada urusan iman, nah itu yang salah. Ya, itu yang salah. Jangan sampai kita ya lupakan urusan akhirat kita dalam doa-doa kepada anak kita. Kita juga doakan kepada anak kita urusan-urusan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, anak saya termasuk orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau tinggikan derajatnya. Ya Allah, jadikan anak saya termasuk orang-orang yang Engkau berikan naungan pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya termasuk orang yang ahli zikir, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli tilawatul Quran, termasuk ahli Quran. Ya, kita doakan mereka dengan doa-doa dan harapan-harapan yang tinggi. Ya, dengan harap-harapan yang tinggi. Karena nggak ada yang rugi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti Allah akan ijabah. Entah segera di dunia atau Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk dibalas nanti di akhirat nanti. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa untuk minta hidayah itu jangan cuma untuk saya saja. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang yang muslimah yang saleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi muslim yang saleh. Ya Allah, mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi lupa doain anaknya, lupa doain suaminya, lupa doain saudaranya, lupa doain saudarinya, lupa doain pamannya, bibinya. Itu keluarga terdekat itu jangan sampai lupa. Keluarga terdekat jangan sampai dilupakan. Karena di antara bentuk kita itu berbuat baik kepada orang yaitu mendoakan seseorang atau mendoakan saudara muslim tanpa diketahui oleh dia. Karena kenapa? Karena malaikat akan mengatakan walakal mislu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudara muslim yang lainnya. Melainkan malaikat ya, akan mengatakan kepada dia walakal mislu. Dan mudah-mudahan kamu mendapat yang semisal. Ya. Dan mudah-mudahan kamu mendapatkan yang semisal. Baik. Poin yang keenam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufra. Sesungguhnya orang yang murtad setelah dia dulu menjadi orang yang beriman, kemudian kekufurannya semakin menjadi-jadi, maka taubatnya tidak akan diterima.
wa ulaika humud dhallun. Dia termasuk orang-orang yang tersesat. Ada pertanyaan, limadza lan tuqbala taubatu man yatakarraru minhul kufru ba'dal iman? Mengapa taubatnya orang yang bolak-balik muslim murtad, muslim murtad, muslim murtad itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Taubatnya tidak akan diterima. Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, li'anna Allah Subhanahu wa taala yatba'u ala qulubihim. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci hati orang tersebut. Fala yatubuna taubatan nasuhan yadumuna 'alaiha. Dan ketika dia bertaubat maka taubatnya taubat sambel, bukan taubat nasuha yang dia tuh bisa konsisten di atas taubat tersebut. Wa yuslihuna ma fasad, dan dia tidak akan bisa memperbaiki yang sudah dia rusak ketika dia murtad dulu. Aulan tujada minhum taubatun hatta yatarattab 'alaihal qabul, atau bahkan jenis orang ini tidak akan sama sekali taubat lagi. Orang kalau sudah muslim lagi, murtad lagi, maka taubatnya itu tidak akan pernah diharapkan ada taubat lagi. Udah murtad terus sampai dia meninggal. Salah satu kemungkinan terburuknya. Li'annahum zadu ala ahlil qismil awwali bitamadi. Karena ketika dia muslim, murtad. Murtad dia yang kedua ini itu sudah menjadi-jadi melebihi ke murtadan dia yang pertama. Dan kalau dia muslim lagi, murtad lagi, maka murtad yang berikutnya ini tambah lagi menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Maka dari itu jamaah, poin tentang iman itu jangan lupa untuk kita doakan untuk keluarga kita. Ya. Jangan lupa untuk kita doakan kepada keluarga kita. Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita kalau masih ada. Anak kita, yang laki-laki, yang perempuan, saudara kita, saudari kita. Semua orang-orang terdekat kita tuh kita doakan. Ya, agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Kita doakan semua yang hadir di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dalam keimanan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doanya diam-diam. Ya Allah, mudahan orang yang mengadakan majelis ini, ya Allah Subhanahu wa taala jaga dia, jaga keluarga dia. Itu akan dijawab sama malaikat, mudah-mudahan kamu juga sama kayak itu. Ya, mudah-mudahan kamu juga mendapatkan hal yang sama. Ya. Atau kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan ya saudari saya fulanah misalkan, Allah berikan dia keturunan yang saleh dan salihah dan menjadi ahli Quran. Nah, itu malaikat katakan mudah-mudahan kamu juga punya. Walaupun nggak langsung dari anakmu karena anakmu sudah besar-besar semua, mudah-mudahan cucu-cucumu ada yang begitu. Atau mudah-mudahan cicitmu ada yang begitu. Atau cucu dari cicitmu dan seterusnya. Ya, intinya tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu sudah berdoa ya, jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa ba'ats fihim rasulan, ya Allah utus di antara anak keturunanku seorang rasul, yatlu alaihim ayat yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadikan anak keturunanku ini salah seorangnya adalah Rasul, ya Allah, yang dia membaca ayat-ayatmu, menjelaskan kepada umatnya, dan kemudian mensucikan hati mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Maka dari itu jamaah, tidak akan rugi namanya orang yang berdoa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa minta sama Allah, berdoa sama Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah tersendiri. Jadi ketika kita doa, kita tuh lagi ibadah. Ya, ketika kita berdoa, kita itu lagi beribadah. Lagi duduk-duduk nungguin pembeli datang ke warung kita, ke toko kita, ke outlet kita. Doa, ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan saya senantiasa istiqamah. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak pernah melakukan yang namanya meninggalkan sholat.
atau mengumbar aurat, atau anak saya ya Allah, atau suami saya ya Allah, atau tetangga saya ya Allah, atau orang-orang yang saya cintai ya Allah, dan seterusnya. Ya, kita bebas untuk meminta apa kepada Allah, kepada Allah. Yang berikutnya dan terakhir jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." Orang yang kemudian dia kafir atau dia dulu muslim kemudian dia murtad kafir dan dia mati di dalam kekufurannya, falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Maka pada hari kiamat tidak akan diterima walaupun dia punya emas sebesar bumi, ya. Lalu ditukarkan agar dia tidak masuk ke dalam neraka. Emas seberat bumi itu kira-kira berapa? Emas seberat bumi itu berapa kilo, berapa ton, berapa juta ton? Ada nggak orang yang pernah menimbang beratnya bumi? Yang mana ketika berat itu sudah didapatkan hasilnya, itu ditukar dengan berat emas. Dia punya emas sebesar bumi, lalu ditukar menjadi tebusan dia pada hari kiamat agar dia tidak masuk ke dalam api neraka. Maka itu tidak akan diterima kata Allah. La yuqbala min ahadihim. Tidak akan diterima. Ulaika lahum azabun alim. Maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin. Tidak akan ada yang bisa menolong dia. Ada pertanyaan. Maza yuqalu li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Apa yang akan disampaikan kepada orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat? Orang yang paling ringan azabnya hari kiamat tuh azab apa aja, Mas? Ayo, coba dituliskan di kolom komentar. Apa azab yang paling ringan di hari kiamat? Disebutkan dalam hadis dalam hadis Nabi SAW dalam sebuah kesempatan. Nabi menyebutkan orang yang paling ringan azabnya adalah begini, begini, dan begitu. Apakah azab yang paling ringan di hari kiamat? Coba dituliskan. Ya. Apa azab yang paling ringan di hari kiamat? Dan poin yang akan kita bahas adalah apa yang sekarang nih, apa yang diucapkan untuk orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan dan menyebutkan sebuah riwayat hadis an Abi Imran. Abi Imran adalah seorang tabi'in. Abi Imran berkata, "Sami'tu Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Aku mendengarkan Anas bin Malik itu menyampaikan dan mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yaqulullahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah." Allah berkata kepada orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Nah, ini PR kita adalah PR antum. Coba tuliskan apa azab yang paling ringan pada hari kiamat. Apa yang dikatakan Allah kepada orang tersebut yang azabnya paling ringan pada hari kiamat? Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta tafdi bihi. Wahai hambaku yang sekarang sedang diazab dengan azab yang paling ringan di hari kiamat. Kalau seandainya kamu punya sesuatu untuk dijadikan tebusan agar kamu keluar dari api neraka dan tidak mendapatkan azab yang ringan ini, yang paling ringan ini, apakah kamu mau? Kata hamba tersebut yang sedang mau disiksa ini, fayaqulu na'am ya Allah, iya ya Allah, saya pengen nebus kalau saya punya barang yang bisa saya tukerin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aradtu minka ahwana min dzalik wa anta fi sulbi Adam. Dulu ketika kamu sedang berada di dalam tulang sulbinya Adam, saya sudah pernah minta kamu satu hal yang lebih ringan dari hal sekarang ini. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah perjanjian yang Allah minta kepada kita ketika kita masih di alam ruh, masih berada di dalam tulang sulbinya kakek buyut kita Adam alaihissalam. Satu lagi adalah ketika sudah di neraka, sudah mau diazab. Ini dua keadaan. Kata Allah, kalau seandainya kamu bisa menebus sekarang ini pada hari kiamat, apa kamu mau nebus? Kata hamba ini iya.
Maka kemudian kata Allah, nggak usah sekarang, harusnya dulu kamu konsisten dengan janjimu. Yaitu janji apa? Allah tusyrik bi syai'an. Kamu tuh konsisten dengan janjimu bahwa kamu tidak akan syirik, tidak akan mensyirikkanku, atau tidak akan menyekutukanku dengan Tuhan selainku, atau dengan sesembahan-sesembahan selainku yang kamu buat-buat. Fa'abaita illa an tusyrika bi. Lalu kemudian kamu enggan untuk konsisten dengan perjanjian tersebut, dan kemudian kamu kufur. Maka dari itu tidak akan bisa kamu menebus sekarang, karena ini bukan waktunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tebus menebus itu hanya ada sebelum kita meninggal. Kalau sudah meninggal kondisi mukmin, alhamdulillah. Kalau kafir nggak bisa ditebus, walaupun punya emas seberat bumi, nggak akan diterima, kata Allah, falay yuqbala min. Nah, falay yuqbala min ahadihim. Poin berikutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa kita amalkan dari poin-poin ayat di atas. Yang pertama, ud'u ahadal kuffari ilal Islam mustakhdiman wasail at-tawasul al-hadisiyah. Coba kita seru dan kita ajak salah satu di antara orang-orang ya kafir yang kita temukan, baik itu dengan media sosial atau dengan secara verbal langsung, atau dengan muamalah kita, agar dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang kedua, arsil risalatan ya taruddu fiha ala ahli wahdatil adyan wa hurriyatit tadayyun min khilali qaulillahi ta'ala. Kita berusaha untuk membantah statement orang-orang yang mengatakan agama itu satu. Ya, semua agama itu sama. Ya, ya, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama-agama yang lain itu semuanya sama menuju Allah. Bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam", barang siapa yang ingin memeluk agama selain Islam, falay yuqbala min, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Yang ketiga, tadzakkar dzamban fa'altahu, coba ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Wa aktsir minal istighfari min, dan coba perbanyak untuk beristighfar. Coba perbanyak untuk istighfar dari dosa tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Dan kita usahakan untuk bisa bersedekah dengan sebuah sedekah dengan niatan agar Allah ampuni dosa tersebut. Yang berikutnya, atau jihad, arahan-arahan seputar ayat. Kalau tadi amalannya, yang arahan-arahan berikutnya adalah qa'idatun sharihatun la taqbalut ta'wil. Ya, walat tahrib. Ada sebuah kaidah yang tidak bisa dimultitafsirkan lagi, yaitu Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima Allah. Udah, tidak ada tafsiran lain. Agama Islam hanya satu-satunya. Yang kedua, babut taubah la yukfal amama asin. Pintu taubat itu tidak akan pernah tertutup di hadapan orang yang berbuat maksiat selama dia masih hidup. Ingat, apapun yang dia lakukan, dia berzina, dia minum minuman keras, dia mencuri, dia membunuh, dia apapun. Bahkan ketika dia hidup di dunia, dia pernah melakukan kesyirikan, dia bermuamalah dengan ilmu sihir, dia pernah bertanya dukun, dan dia tidak tahu kondisinya bahwa itu tidak boleh. Lalu dia kondisinya masih hidup, maka pintu taubat masih terbuka selebar-lebarnya. Bukan artinya tadi kita menyatakan, kalau gitu boleh zina dong, boleh nyuri dong, boleh minum yang keras. Enggak, bukan begitu maksudnya. Poinnya adalah untuk orang yang sudah terlanjur melakukan tersebut, maka tenang, pintu taubat masih terbuka. Jangan pernah menutup diri untuk bertobat kepada Allah. Untuk orang yang ya tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah melakukan hal tersebut, jangan coba-coba. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak ada yang memberikan kita asuransi dan jaminan ketika kita melakukan itu kita bisa hidup setelahnya. Jangan-jangan pas melakukan itu kita meninggal. Nauzubillah min dzalik. Karena beberapa kabar kita dengar ada orang yang minum minuman keras, akhirnya kemudian ya overdosis, meninggal dunia, keluar darah dan seterusnya. Ada orang yang ketika melakukan perzinahan, kemudian dia sakit, dia meninggal saat itu juga ada. Ya. Ini poinnya adalah untuk orang-orang yang sudah melakukan. Ya.
maka jangan pernah putus asa, pintu taubat masih terbuka lebar sampai kemudian ruh kita sampai di kerongkongan dan sampai matahari terbit dari arah barat. Dan untuk orang yang belum melakukan dan tidak melakukan, belum pernah melakukan, jangan coba-coba untuk melakukan hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena tidak ada yang tahu umur itu sampai di mana. Ya. Yang ketiga dan terakhir jamaah yang dirahmati Allah, ma ajmalat taubah idza tabi'aha islahun wa da'wah. Sungguh indah taubat tersebut ketika diikuti dengan perbaikan diri dan juga ya mengajak orang lain untuk bertaubat. Maka dari itu jangan pernah menjadikan saudara kita yang melakukan dosa, yang sudah terjerumus dalam dosa itu putus asa. Kamu ini tiap hari kerjaannya minum minuman keras, masuk neraka kamu nih. Nggak akan pernah diterima sama Allah. Akhirnya dia terus menjadi semakin jadi pemabuk berat atau dosa-dosa yang lain. Maka dari itu jamaah, poin besar di kajian kita kali ini adalah jangan pernah memutus ya harapan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah. Yang kedua, pentingnya iman. Dan jangan kita pernah bermain-main dengan iman. Nauzubillah min zalik. Kita doakan diri kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi agar semuanya selamat di dalam keimanan sampai mereka meninggal dunia dan kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan uh, kajian kita di kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Khairan Ustazah, barakallahu fi. Amin Fi ya. amanillah Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.